Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub. Pada pasal yang pertama, saya akan bacakan kepada kita mulai daripada ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah ketika penderitaan itu tiba. Saudara-saudara, semua kita mungkin sudah sering mendengar kisah Ayub, di mana Alkitab begitu jelas menyampaikan bahwa dia orang yang paling saleh, orang yang paling jujur, orang yang baik, orang yang dikenan Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri memuji Ayub, bukan hanya di hadapan manusia, tapi bahkan kepada iblis. Adalah merupakan sebuah tantangan yang seolah diberikan kepada iblis bahwa ini ada seorang yang saleh, yang baik, yaitu Ayub. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita tidak memperdebatkan mengapa iblis berbicara dengan Tuhan, atau di mana tempatnya dan lain sebagainya. Yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah ketika penderitaan itu tiba, yang ternyata tiba kepada orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang baik. Bukankah sudah dikatakan bahwa Ayub adalah orang baik, orang yang saleh, mengapa menderita? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di muka bumi ini, semua orang yang masih hidup pasti akan bertemu dengan yang namanya penderitaan. Sekaya apapun seseorang, dia pasti pernah mengalami derita dan mungkin juga masih akan mengalami derita. Dan semiskin apapun orang, dia pernah merasakan sukacita, dia pernah merasakan damai, dan bahkan mungkin merasakan damai yang berlimpah-limpah, tetapi juga akan pernah merasakan derita, kesukaran. Itu adalah hal yang tak mungkin terhindarkan selama kita masih di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat di mana pergumulan, di mana penderitaan akan selalu ada. Itu membuat kita akan merindukan tempat yang mulia, surga. Sehingga di dunia ini kita mengalami banyak hal. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan,
Kembali kepada fokus kita kepada Ayub yang adalah orang yang baik. Ternyata masih merasakan yang namanya derita. Orang yang dipuji Tuhan, orang yang disanjung Tuhan, tetapi juga merasakan derita. Kita tidak jarang merenungkan tentang kisah seorang Ayub. Kita mungkin sering merukannya. Tetapi, sekalipun kita sering merenungkan tentang kisah Ayub, kita juga masih sering bertanya-tanya di dalam hati kita. Mengapa saya merasakan penderitaan ini? Ketika kesulitan itu datang, kita seolah tidak percaya. Mengapa Tuhan mengizinkan semua ini? Mengapa ini terjadi kepada saya? Atau bahkan masih banyak orang yang berkata, Tuhan tidak adil. Mengakibatkan semua ini terjadi bagi saya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Ketika kita membaca pada bagian ini, maka ingatlah apa yang dikatakan pada nats ini. Bahwa ternyata ada kalanya Allah mengizinkan kesukaran itu tiba melalui kuasa si jahat. Tetapi apapun yang akan terjadi, Allah masih memegang kendali. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada si iblis itu, segala apa yang dia punyainya ada dalam kuasamu. Tetapi bahwa engkau, yaitu si iblis itu, dikatakan begini, bahwa segala yang punya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa apapun bisa terjadi, tetapi Allah pegang kendali. Banyak hal yang mungkin akan terjadi dalam pengalaman hidup. Penderitaan mungkin akan datang. Mungkin itu karena kelalaian. Mungkin juga karena si jahat, si iblis yang ingin menjatuhkan kita. Tetapi Allah masih pegang kendali akan kehidupan. Itulah sebabnya, tapi engkau tidak boleh untuk mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pada akhirnya kita boleh melihat bahwa kisah Ayub ini, setelah ayat demi ayat pasal pertama, kita melihat runtut penderitaan yang terus beruntun. Kambing dombanya yang tiba-tiba disambar oleh petir. Dan tidak habis setelah itu, pesuruhnya memberitahukan anak-anaknya pun meninggal. Dan tidak lama setelah itu, tubuhnya pun meleleh karena penyakit kulit. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, derita demi derita dia alami. Dan kemudian istrinya pun untuk mencoba untuk mengatakan kepada dia agar dia mengutuki Tuhan. Tapi dia tidak mau. Dia katakan bahwa dia dengan telanjang datang dari Tuhan, bahwa dia pun akan kembali dengan telanjang. Dia juga mengatakan bahwa apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi disinilah yang patut menjadi renungan bagi kita hari ini, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali kehidupan Anda dan saya. Dan yang kedua, bahwa Tuhan tahu sebatas mana kekuatan kita untuk menjalani seluruh persoalan, derita, tantangan hidup yang ada. Tuhan tahu, bahkan dia membuat ukuran itu dengan sangat jelas kepada si jahat, kepada iblis. Tuhan tahu kekuatan setiap kita. Dan dia tidak pernah memberikan suatu tantangan, memberikan suatu beban yang tidak mungkin Anda dapat pikul, yang tidak mungkin saya dapat pikul. Oleh karena itu, ketika menghadapi penderitaan, ingatlah, Tuhan pegang kendali akan hidup kita. Yang kedua, Tuhan tidak akan mungkin memberikan beban yang lebih berat daripada kemampuan kita. Yang ketiga,
bahwa Tuhan pada akhirnya akan memulihkan kita, memberikan kita kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak atas hari yang baru. Hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami diperhadapkan kepada penderitaan, terkadang kami mengeluh, kami marah, dan kami merasa jengkel. Kadang-kala kami menyalahkan diri sendiri, bahkan juga menyalahkan Tuhan, menyalahkan sekeliling kami dan banyak hal. Ajari kami mulai saat ini ya Tuhan, untuk boleh memandang bahwa Tuhan adalah pemegang kendali atas kehidupan kami. Ajari kami bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan suatu beban yang lebih berat daripada apa yang kami tidak mampu pikul. Ajari kami Tuhan bahwa Engkau mengizinkan semua itu untuk kami boleh merasakan suatu kemenangan kelak dan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi saudara kami yang lemah, Tuhan menguatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, mari Tuhan beri mereka berkat dan kelimpahan. Bagi mereka yang berusaha hati, Tuhan memberikan penghiburan. Dan doa kami kepadamu ya Bapa di sorga. Dan hari ini ketika mereka beraktivitas, biarlah pertolongan, kekuatan, berkat dan kelimpahan datang dari Tuhan bagi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita.